Kamu bisa sampai di sini sekarang karena kamu jadi diri kamu sendiri. Kamu punya teman-teman yang setia, yang percaya sama kamu karena kamu ya kamu. Terus, kenapa beberapa dari kita masih pengen jadi orang lain ya? Kembali lagi bersama saya, Faisal, di program Public Speaking 101 Bebas Lugas. Pada subbab ini, kita akan bahas tentang orisinalitas, keaslian, dan kenapa salah satu kunci keberhasilan dalam komunikasi yang baik dimulai dari situ. Saya mau jelasin dulu tentang apa yang saya maksud dengan menjadi orisinal. Dulu, saat kita masih kecil, validasi yang kita butuhin adalah dari diri orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena disitulah kita dibesarkan. Di situ, kita ngerti bahwa untuk bikin diri kita punya nilai di depan orang lain, ya kita harus make an impression dong. Bikin kesan. Setelah kita makin dewasa, konsep validasi tersebut berubah terus. Jadi makin rumit. Kita mulai ninggalin sedikit demi sedikit validasi orang tua kita dan beralih mencari validasi di lingkungan sekitar kita dan orang-orang lain. Mulai dari teman-teman di sekolah, berlanjut ke teman-teman di kantor, mungkin tetangga, bahkan kepada pasangan kita kelak. Kita terus-menerus diharuskan buat melakukan perubahan yang alamiah. Karena emang naluri kita sebagai makhluk sosial yang mendorong kita berbuat seperti itu. Nah, momen ketika kita mencoba mencari validasi inilah yang kadang-kadang bikin kita lupa bahwa kita ini sebenarnya nggak bisa nyenengin semua orang loh. Ada yang bilang, kalau mau bikin semua orang seneng, ya jualan es krim aja. Tapi bahkan nggak semua orang pun suka es krim. Lalu, apa kabar orisinalitas? Saya percaya dari masing-masing kita punya sesuatu yang berbeda dengan punya orang lain. Passion, visi hidup, kepercayaan, dan hobi adalah sebagian kecil dari sebegitu banyaknya aspek kehidupan kita yang sangat berbeda dengan orang lain. Karena kita punya passion terhadap hal tertentu, sifat dan cara kita berkomunikasi terbentuk dengan alami. Dan itulah yang membuat kita jadi pribadi yang orisinal. Setelah kita yakin bahwa ada beberapa hal yang walaupun keras diterpa pendapat orang lain, dijudge sedemikian rupa, berbeda oleh orang lain, tapi kita tetap teguh pegang. Kita yakin prinsip nggak akan ngecewain kita. Kita yakin dengan passion ini, visi hidup kita bisa tercapai. Maka dari situ, kita bangga dengan diri kita sendiri dan itu tercermin ketika kita berkomunikasi. Komunikator-komunikator unggul dari belahan dunia berhasil dengan pencapaiannya karena mereka menajamkan kemampuan berkomunikasi yang cuma mereka sendiri punya. Steve Jobs memberikan presentasi menggunakan ciri khas, tegas, dan menarik dengan kalimat "There is one more thing" yang bikin audiensnya penasaran di ujung bangkunya. Najwa Shihab mewawancara narasumbernya dengan lugas dan detail, menyisipkan bahasa sastrawi yang kritis juga indah. Inilah contoh-contoh ciri khas komunikator, hal-hal kecil yang membuat mereka beda dengan yang lainnya. Nah, daripada kita berlarut-larut, buang-buang waktu, mikir keras untuk memuaskan orang lain, dan berkomunikasi hanya untuk duplikasi, lebih baik kita tajamkan diri kita sendiri. Kalau banyak orang-orang lain sudah buktiin komunikasi yang orisinal mampu bawa mereka ke panggung dunia, kenapa kita nggak bisa? Setiap dari kita punya traits atau sifat dari orang tua yang turun ke kita dan kita bawa setelah kita lahir. Emang, itu susah banget buat dirubah karena nilai-nilai itulah yang paling awal kita adopsi. Tapi nilai-nilai itu juga lah yang bikin kita jadi diri kita yang sekarang. Nilai-nilai itulah yang membawa kita sampai di sini. Digabung dengan passion kita, nilai positif tambahan dari lingkaran pertemanan kita, dan cara pandang yang visioner, kita bakal punya nilai unggul orisinalitas. Nah, itu sedikit refleksi untuk kamu dan saya tentang orisinalitas. Selanjutnya, kita akan bahas topik lanjutan dari orisinalitas, yaitu gaya berkomunikasi di depan umum. Seperti apa sih kira-kira gaya yang cocok buat kamu saat berkomunikasi? Kita akan lanjutin perbincangan kita di topik selanjutnya ya. Sampai jumpa!